Keuangan keluargaku tidak dalam kondisi yang baik, jadi aku berhenti sekolah. Apa aku bisa bantu? Orang tua kamu nggak ada biaya? Seharusnya seberapa miskin orang tua harus mempersiapkan pendidikan. Nggak apa-apa, aku yakin kamu bakalan belajar di luar kan? Selamat tinggal teman-teman. Kok bisa ya orang tua nggak punya ekonomi buat pendidikan? Kondisi keluarga setiap orang itu berbeda-beda. Seharusnya ya kalau tidak mampu ya mencari batu loncatan. Tapi belajar kan bisa di mana aja. Tapi lebih enak kita yang ditanggung sama orang tua. Hari ini aku nggak mau masuk, nggak mau ujian juga. Aku nggak mau bangun dulu, aku benar-benar begadang. Ini CV kamu? Ternyata kamu belum kuliah ya? Aku udah semester 3, tapi aku terhalang biaya. Maaf, kita butuh gelar. Makasih, bye. Berikut CV saya dan pengalaman saya. Kami adalah perusahaan yang baru, tapi kamu nggak apa-apa belajar. Kita butuh konsep-konsep yang unik. Saya siap belajar dan sungguh-sungguh bekerja. Oke aja, Tapi nggak apa-apa nggak ada gelar. pengalaman lebih penting kan? Terima kasih. Hei, kalian udah kelewat 3 ujian. Ya udah nanti kan tinggal aku tebus pakai uang. Guru pasti kasih jawabannya. Tapi kalian nggak dapat apa-apa nggak belajar soalnya. Setelah lulus juga aku nggak buru-buru kerja. Aku juga sama deh kayaknya. Orang tuaku pasti akan menanggungnya. Hampir semua nilaiku rata-rata di bawah 60. Aku juga. Sebentar lagi kita bakalan magang kan? Iya, pasti kan magang nggak perlu nilai juga kan? Kayaknya magang nggak bakal dilihat deh nilai kita. Oke, aku ada temennya. Nggak takut masa depan. Oh, sekolah ini kan sangat terkenal ya? Iya, nanti aku bakal ketemu guru magangku kan? Ini gurunya. Hah, kamu? Wah, seneng bertemu dengan kalian. Gimana kondisi kalian? Baik, oh iya di sini butuh guru bahasa Inggris ya? Guru gampang translate kan? Bisa lihat di Google kok. Are you question me? Kalau nggak ada pertanyaan, biarkan aku nanya ya. Tujuan kalian magang di sini apa? Yang kita butuhkan adalah guru yang memang benar-benar pintar. Fanny di sini ya, kalian berdua boleh keluar sekarang. Jalan kita memang berbeda, namun belajar dan pengalaman akan lebih penting. Kamu tahu nggak CCTV-nya mati? Kok bisa mati? Nggak tahu, tadi aku dikasih tahu sama mereka. Yah, kok bisa? Kayaknya ini permainan orang dalam deh. Kamu juga kerja sama ya? Nih baru aja infonya di grup ada pengumuman. Di grup katanya ada orang yang merekam CCTV. Apakah itu benar? Wah, kalau itu aku kurang tahu sih. Gak mungkin, tadi kamu aja tahu CCTV-nya mati. Aku hanya tahu itu aja. Kamu pasti sekongkol sama mereka. Aku nggak bermaksud gitu kemarin. Aku cuman kasih. Udah gak usah, kita juga gak suka makanan kamu. Lihat deh Fanny, pasti dia habis ketemu sama yang sekongkol. Iya, jadi dia tiba-tiba ngasih tahu kita kalau CCTV-nya mati. Iya bener. Ini punya aku. Guys, paket kalian udah aku ambilin ya. Taruh aja di situ. Ini buku catatan kamu. Oh ya udah. Nanti malam aku traktir ya. Enggak, kita mau ke bioskop. Fanny, kok tumben gak sama Rere? Mereka lagi ke bioskop tadi. Mereka nggak ngajak aku. Kak, aku mau tanya deh, emang benar ya CCTV itu ada yang meretasnya? Nggak ada kok, itu nggak benar-benar terjadi. Beneran? Ternyata itu pemadaman listrik, jadinya ya mati lampu gitu aja. Oh gitu ya? Tapi kita udah sebar di grup sih kebenarannya. Oh, jadi CCTV nggak kenapa-napa ya? Nih air kamu, aku sekalian ngambil ya, sekalian aja sih. Gak usah. Kamu kok gitu sih? Kamu marah sama aku? Kenapa? Kamu minta tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kamu udah salahin aku. Salahin apa sih? Sudah ada pemberitahuan di grup kalau CCTV itu sebenarnya pemadaman listrik. Jangan karena barang kamu hilang, kamu bisa nyalahin orang yang tahu CCTV-nya. Tapi Kamu minta maaf. Aku punya pacar yang sangat rasional. Tapi sebenarnya, dia tidak benar-benar rasional. Rangga, HP-mu berdering terus. Oh, oke. Nongkrong yuk malam ini. Saat awal kita bersama, dia tidak pernah memeriksa HP-ku. Apa kamu udah tidur? Cuman rekan kerja, Kamu balas aja, aku tidur dulu. dia juga tidak pernah memperhatikan chat lawan jenis yang ada di HP-ku. Aku gak tahan deh sama pacarku. Aku cuma nongkrong, dia telepon terus dari tadi. Bahkan saat aku nongkrong sampai jam 1 pagi, dia tidak menelponku sama sekali. Maaf, aku perjalanan bisnis di hari jadi. Udah apa-apa, itu lebih penting. Ya udah sana. Kami tidak pernah bertengkar. Dia tidak meneriakiku meski aku berbohong dengan sengaja. Bahkan, aku tidak pernah melihatnya menangis di depanku. Rangga, kamu beruntung. Semua temanku iri padaku karena aku bisa mendapatkan pacar yang pengertian dan membuatku bebas. Tapi sebenarnya aku tidak menyukainya. Sampai di hari ulang tahunnya, aku mengajaknya untuk minum agar dia membuka hati. Lalu dia sedikit tidak sadar. Makasih ya, aku sangat senang. Dan kemudian, ini pertama kalinya dia menangis di depanku.
Dia menangis dan dia menceritakan semuanya. Gak apa-apa, kamu punya aku sekarang. Aku akan selalu mencintaimu. Aku bilang padanya, aku akan tetap mencintainya apapun dia. Sejak saat itu, dia mulai hidup dan bertingkah seperti anak manja. Aku sangat senang. Akhirnya, aku mengubahnya menjadi seseorang yang ceria. Tapi kemudian... Kemana kamu? Pergi sama siapa? Dari tadi aku chat kenapa gak dibales? Aku tadi lembur, terus ketiduran di kantor. Siapa yang kamu tipu? Aku juga pernah lembur tapi aku bisa pulang tuh. Terus dari tadi aku chat kenapa kamu gak Jadi bales? semakin menjengkelkan. Aku beneran ada urusan. Ayo, aku lagi sakit. Kamu harus nemenin aku. Kamu harus nemenin Saat dia aku. sakit, kamu harus menemaninya sepanjang waktu. Siapa ini? Aku ketua timnya. Cewek kan? Hapus. Setiap ada chat dari lawan jenis, aku harus menghapusnya. Kamu masih nongkrong. Cepet pulang. Setiap nongkrong, dia mendesakku untuk pulang. Dia selalu ingin tahu urusanku, dan akhirnya kami bertengkar karena hal-hal sepele. Apa kamu masih mencintaiku? Ya cukup, aku udah muak. Kamu gak kayak gini sebelumnya. Aku mulai rindu dengan dia sebelumnya. Kamu gak ngasih tahu aku lagi kan? Kenapa kamu gak jawab? Aku gak tahan lagi. Ayo kita putus. Sampai setelah pertengkaran besar hari itu, aku putus dengannya. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Aku bernafas lega, akhirnya aku mendapat kebebasan. Tapi ketika aku ingin menghapus nomornya, aku melihat story-nya. Semuanya sama. Apa yang kamu sadari setelah kamu punya hubungan yang sehat? Rangga, hari ini panas banget. Boleh nggak aku pinjam karet gelangmu itu? Tentu, bayar 200, aku akan menjualnya. Karet gelang aja mahal banget. Ini punya pacarku. Ini bukan gelang yang biasa dipakai cowok kan? Kamu gak tahu artinya? Aku Ya udah nih, kamu bayar 200.000 aku kasih. Uangnya bisa aku kasih pacarku. tidak perlu khawatir soal pelakor, karena dia punya penjagaan yang baik. Sangat menghargai Dua reputasimu. kamar ya. Baik, saya lihat dulu. Maaf, sekarang sedang ramai, tinggal satu kamar. Kenapa kalian tidak sekamar saja? Lupakan saja, kasih kamar itu buatnya. Aku tidur di temanku saja. Tapi kita kan sepasang kekasih, nggak apa-apa kalau kita mau sekamar. Kita kan belum menikah dan aku ingin menjaga reputasimu. Memahami hobimu dan tidak pernah menganggap membosankan. Sedih banget. Padahal saling mencintai kenapa nggak bisa bersama? Apa menurutmu aku membosankan ya? Enggak, aku cuma takut kamu akan meninggalkanku nanti. Gak bisa apa mereka bersama. Dia bilang mau menjemputku di anniversary kita. Sayang, Menyiapkan kejutan yang tidak terduga setiap hari. kenapa kamu datang? Aku ke rumah temanku aja. Rangga! Siapa dia? Jelasin! Dengarkan penjelasanku. Suamiku, katakan sesuatu.